Lebih baik lagi. Ini pulang dari sana kok makin kacau. Ya kan? Makin kacau lo guys, makin kacau. Kalau kita terkait tanah suci ya nggak sih? Makin kacau kayak gitu ya nggak sih? Percuma sih. Ngapain sih? Semoga Mamio kasih ke rumahnya biar nggak dirusak terus. Sengaja sih. Benar harus sendiri diperbaiki diri. Heran yang cewek si Sarwenda apa si Chongsi berkali ini lihat bapak-bapak. Kasih coba bubur karakter Sarwenda ada kasus penggelapan anggunan Mormagono gini ya. Udahlah. I'm pusing, aku pusing ya. Aku lama-lama muak melihat tingkah karena kayak itu aja jadi yang berkeluyuran di media sosial ini. Padahal begitu banyak masalah-masalah yang lebih besar, kasus-kasus yang harus dibahas ya, korupsi-korupsi, koruptor-koruptor, para cabul mana-mana, begal di mana-mana, preman di mana-mana, ya. Tapi gara-gara masalah si bencong yang satu ini, semua jadi senyap. Seolah-olah masalahnya ini paling oke, paling keren. Padahal masalah si bencong ini masalah rumah tangga, masalah klasik yang banyak dialami masyarakat pada umumnya. Kenapa harus ini yang jadi trending nomor satu di Indonesia? Memang Indonesia ini rada-rada bilang ya. Padahal masih banyak kasus-kasus yang lebih penting, yang jauh lebih penting yang harus dibahas. Tapi malah yang ini trending topik masalah bencong rumah tangga. Gue heran di situ deh. Jadi senyap masalah-masalah besar. Lagian rakyat Konoha ini gimana dibilang ya? Ih, menjijikkan deh. Udahlah. Aku juga bosan sebenarnya bahas-bahas kayak gini. Cuma setiap aku live kalian yang bertanya-tanya sama aku, gimana bang menurutmu? Gimana tanggapanmu? Aku berikanlah tanggapanku. Sebenarnya aku bosan loh. Apa sih gitu loh? Gak ada gunanya juga. Tapi aku gimana ya? Jadi kayak seolah-olah kayak siapa sih si bencong ini gitu loh? Padahal masih banyak loh masalah-masalah yang lebih serius yang harus kita hadapi di Indonesia ini. Banyak orang kelaparan tuh. Gara-gara korupsi, terlalu banyak koruptor dan korupsi di Indonesia. Banyak orang terlantar, kelaparan, pengangguran di mana-mana. Itu dulu kalian bahas bodoh. Jangan nanti kalian pengangguran, kalian salahkan pemerintah pula. Ya kan? Netizen-netizen Konoha. Jangan nanti giliran kalian pengangguran, kalian salah-salahkan, kalian kait-kaitkan ke presiden dan pemerintah. Kan kebiasaan rakyat miskin ini ya, rakyat jelata, kayak kalian, pengikut-pengikutnya Ruben. Ya, kebiasaan kalian rakyat jelata, pemakan beras bulog kan begitu. Kalau kalian pengangguran, kalian salahkan pemerintah, presiden. Gak ada kerjaan, kalian kaitkan pemerintah. Ya, lu nggak kerja itu derita lu, jangan salahkan pemerintah bodoh. Ya, lu nggak kerja, nggak usah salah-salahkan atau kaitkan pemerintah, baik pun presiden. Lu pengangguran itu derita lu. Makanya kerja lu, jangan jadi pemalas. Emang lu siapa harus diperhatikan sama pemerintah setempat? Emang lu siapa harus diperhatikan sama presiden? Emang lu rakyat, memang rakyat juga, tapi rakyat apa dulu? Kalau rakyat pemalas kayak lu mati aja, hama soalnya hama. Kebanyakan hama lu satu-satu. Ya. Gak usah sosok nyalain pemerintah tahu presiden. Ya bayar pajak aja lo belum. Jangan kan bayar pajak. NPWP aja lo nggak punya. NPWP pun nggak punya, lo pemalas. Gak usah dipelihara manusia-manusia lo pemalas. Sebenarnya gara-gara masalah si bencong yang satu ini, hebohnya Indonesia luar biasa sampai boikot segala. Sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali boikot kalian itu, percayalah sama aku. Mau 1 juta suara, 2 juta suara, 50 juta suara itu nggak bakal berpengaruh. Percayalah. Ya. Bagus gak jaringanku? Indonesia yang pemakan beras bulog ini kan dikit-dikit boikot.
Dikit boykot, nggak bisa lo nyerang orangnya, nggak mampu nyerang orangnya. Lagian juga kalian merembes kemana-mana. Kalau kalian benci sama Sarwenda, ya udah Sarwenda aja kalian serang. Kalau kalian Sarwenda aja kalian serang, gak usah serang-serang pacarnya, mamanya kalian bawa pula, mamanya aku tengok. Bentar lagi siapa yang kalian bawa? Adik mamanya, sepupunya, keponakannya, tetangga Sarwenda kalian bawa. Yang pada bodoh kalian itu. Merembes kemana-mana. Kalau kalian memang benci sama Sarwenda, ya udah Sarwendanya aja kalian serang, nggak mampu, sehingga kalian seret-seret mamanya. Bentar lagi mamanya habis, mamanya siapa lagi? Bapaknya siapa lagi? Keponakannya, adik mamanya, tetangganya. Memang pada sinting kalian ya, pemakan beras bulog. Jadi pantas aku menghina kau satu-satu karena kau lu serang gue mana mampu, yang ada lu makin aku habis di sini satu-satu kau. Dari kemarin kalian berusaha menyerang aku kan, bahkan ada yang melaporin aku, lapor sama aku, kalian nggak ada apa-apanya sama aku. Kalian itu dibawa aku butiran debu. Kalian itu penonton pendukung CRO butiran debu ya, hanya butiran debu, nggak usah. Dan berbicara sama kalian itu nggak penting, pakai pola pikir yang baik, karena kalian itu sudah benci. Jadi nggak penting aku seperti orang lain. Aku kadang heran deh, ngapain kalian namanya udah benci, sebagus apapun kita berbicara, tutur bahasa kita, pola pikir kita, mereka nggak bakal terima. Sudah ada kebencian, ya, sudah ada kebencian di hatinya. Jadi hina aja si miskin ini, miskin pemakan beras bulog. Sok-sok boykot. Gak mempan boykot petisi boykotmu itu. Nih, 100% ku tanda tangan di sini, gak mempan itu boykotmu itu. Bisa ku jamin boykot siapa? Ya, yang boykot pun rakyat miskin. Kecuali tadi yang boykot artis-artis besar, pengusaha, pejabat-pejabat. Ini yang tanda tangan petisi boykot itu pun orang-orang miskin, orang-orang susah, akun-akun fake, akun-akun palsu. Tuh, kemarin kalian paling lantang. Ya, kalian paling benci produk-produk Israel. Kemarin kalian paling lantang ngomongin boykot produk Israel seperti KFC, MC Donald, Nestle, baru apa lagi? Starbucks. Sampai sekarang tuh masih buka tuh Starbucks, KFC, MC Donald, malah makin laris. Itu aja kalian nggak mampu memboikot, itu aja kalian nggak mampu, cuy. Apa? Itu ada 2 yang ini. Kombinasi nggak ada lagi? Nggak ada. Itu aja kalian nggak mampu memboikot. Baru sekarang baru masuk ya. Ambil tisu apa? Tisu. Pada bodoh dimakan pantasan kebanyakan rakyat konen yang pengangguran, miskinnya kan? Karena pola pikirnya juga pada bodoh, gak encer otaknya mencerna, langsung percaya begitu aja. Dibilang nanti tumbal, percaya 100%. Dibilang pesugihan, langsung percaya 100%. Memang pada bodoh, makanya rakyat Indonesia ini banyak dibodoh-bodohi. Makanya pada banyak yang miskin ya, makanya banyak korupsi. Karena kalian terlalu bodoh. Ya? Terlalu bodoh. Tapi nanti giliran kalian pengangguran, kalian salah-salahkan pemerintah. Giliran lu pengangguran, kau salahkan presiden bodoh. Kau yang pengangguran, kau yang pengangguran satu-satu, kenapa kau salahkan pemerintah? Aku paling benci, sering ku tengok kayak gitu, ku temukan. Sering aku memperhatikan kayak gitu. Kalau misalnya ada nanti masalah yang viral, dikit pemerintah yang disalahkan, dikit presiden yang disalahkan. Ada nanti pertikaian karena belum dapat pelakunya, misalnya dikit polisi yang disalahkan. Polisi pun salah-salahkan babi yang satu ini.
Padahal kalau lu punya masalah satu-satu, tetapnya sama polisi kau melapor, baby. Aku benci sama polisi. Banyak kali kan rakyat Konoha ini benci kali sama aparat. Aku benci sama polisi. Polisi makan tidur. Baby kau. Kau aja kalau punya masalah, pasti kau melapor sama ujung-ujungnya sama polisi kau, baby. Ya nggak sih, guys? Kau yang pengangguran, kau salah ke pemerintah. Makanya jangan miskin kau, jangan pengangguran kau. Makan beras bulog. Coba aku tantang kalian, mana kalian yang bersuara kemarin pengen langtang, ya? Udah bagaimana petisi kalian itu? Udah bagaimana petisi kalian itu? Udah bagaimana petisi yang boykot Sarwenda? Udah ada perkembangan? Udah gimana petisi-petisi kalian itu? Udah ada perkembangan? Udah ada perkembangan? Sebenarnya mata kaki lebih rendah jadi boti. Iya. Amsal, nggak usah sekali kau bikin begitu amsal penyembah kolor, ya? Apa amsal nggak penyembah kolor aku, ya? Kolor yang bergantungan. Nggak usah sampai 100 kali. Cukup sekali komentar. Nanti kena apa? Kena spam. Ya, gak usah. Nanti kena spam, guys. Cukup sekali berkomentar. Kalau berkali-kali itu kena spam, ya. Cukup sekali 2 kali, ya. Caper banget harus kubaca deh. Gak gereja bang. Aku gak Kristen loh. Aku paling malas dibawa gereja lah apalah. Pede banget sih. Gue ini tau kalian penyembah vagina. Gue nggak penyembah siapa-siapa. Gue nggak penyembah berkolor, ya, atau apapun itu yang bergelantungan. Gue penyembah vagina, paham? Siapa? Udah bagaimana petisi-petisi kalian itu? Udah bagaimana? Udah bagaimana petisi-petisi kalian itu? Bilangnya modal 2,5 ya. Apa? Apa? 2,5 aja bilang. 2,5. Udah. 2,3. Nggak usah kebanyakan. Produk Israel aja kalian nggak mampu untuk memboikot. Produk Israel aja kalian nggak mampu untuk memboikot. Sok-sok boikot Sarwenda. Hello. Dari dulu kalian paling lantang boikot produk Israel. Boikot produk Israel. Ya, kalau udah berbicara tentang Israel pasti kalian benci banget, ya kan? Benci banget kalian kan? Nah. Kalian kemarin lantang banget boikot produk Israel, ya. Seperti apa produk Israel? Seperti apa? Apa aja? KFC, MC Donald, Nestle, Burger King, apalagi produk-produk Israel. Sampai sekarang mana makin rame, ya, makin rame produknya itu, makin rame, makin laris manis. Nah, maksudku di situ, kenapa aku kaitkan? Itu aja kalian hal sebesar itu kalian nggak mampu untuk memboikot, apalagi seperti Sarwenda. Apalagi barang-barang yang dijual Sarwenda itu tidak merusak generasi. Jamin 100% nggak bakal Sarwenda nggak bakal ada boikot. Yang memboikot pun orang-orang susah. Yang memboikot Sarwenda juga orang-orang susah. Ya, orang-orang minyak jelantah. Produk Israel. Sarwenda boikot Sarwenda. Matamu mau diboikot. Orang-orang yang diboikot itu orang-orang susah kayak kau, pemalas. Biar gak jadi sampah masyarakat kau satu-satu. Biar jadi berguna kau di Indonesia ini. Ya, pemalas, miskin yang pengangguran. Kalian itu yang pantas diboikot dari dunia ini. Kalian itu mati aja satu-satu.
karena nggak berguna bagi nusa dan bangsa. Terlalu udah miskin, penghujat, memaki, muka jelek. Apa gunanya kalian hidup? Kalian itu hama. Ya, karena itu bukan aset. Kayak kalau aku baru aset negara, gue bayar pajak, ya, gue aktif bayar pajak, gue ini aset negara. Lu yang menghina Sarwenda boykot, orang susah, pengangguran, lu itu hama, mati aja lu. Hama, udahnya kau miskin, muka jelek, pengangguran, penghujat, pemaki, ya kau tuh pantas dimatikan, ya, disuntik rabies kau. Ya, disuntik rabies kau itu udah, ya, 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 disuntik rabies kau satu-satu yang miskin makan beras bulog. Kalau aku berkicau, kalian itu nggak ada apa-apanya. Lu pikir, lu bisa idin gue, bikin drop gue atau apa? Nggak bakal. Saya ini Lady Boy. Sok boykot. Kau aja masih ngekos kamar mandi di luar. Yang bilang boykot ya gajinya masih UMR ya, masih babu-babu orang ya enggak sih? Yang keluar boykot itu masih babu, ya, masih berharap gaji sama orang. Yang bilang boykot masih ngekos, kosannya satu petak, kamar mandi di luar, malamnya makan Indomie. Dan satu hal, kalau kalian benar-benar mau boykot, dan kalian pintar ya, kalian harus memboikot laki-laki yang bertulang lunak dari televisi. Kalau sosmed itu hak pribadi. Kalau media sosial itu hak pribadi. Tetapi televisi itu bukan hak pribadi, ya. Jadi kalian boikot laki-laki yang bertulang lunak, ya, karena itu jelas-jelas merusak generasi bangsa, ya. Bebencongan, melambai-melambai di televisi. Kalau lu mau melambai-melambai, kalau lu mau membencongan, di akun pribadimu aja kau, di media sosialmu, gak usah di televisi, ya. Kalau lu mau bencong-bencongan, ala-ala bencong, melambai, ngondek-ngondek, ya, gak usah di TV kau pertontonkan kebenconganmu itu, gak ada yang lucu, ya, gak ada yang lucu. Stop menormalisasikan bencong di media sosial, bukan di media sosial, di televisi. Stop menormalisasikan bencong di televisi, ya, yang bertulang lunak, melambai-melambai itu stop. Itu jelas-jelas merusak generasi bangsa. Kayak nggak ada artis lain lagi deh. Padahal masih banyak artis yang berkualitas. Kenapa nggak itu dipakai? Kenapa selalu bencong-bencong yang ditampilkan di televisi? Ya? Kenapa selalu bencong-bencong yang ditampilkan di televisi? Padahal masih banyak artis-artis yang benar-benar punya karya, berkualitas. Kenapa mereka nggak dipakai? Kenapa selalu bencong-bencong ini yang selalu tampil di televisi dipertontonkan? Padahal itu jelas-jelas merusak generasi. Padahal kalian paling lantang ngomongnya boikot, botita lah. Itu boti. Ngapain kau pertontonkan di televisi? Beda kalau di media sosial. Kalau lu mau bebencongan di media sosialmu saja kau, di akun Instagrammu, Facebookmu, atau IG-mu, atau TikTokmu. Gak usah di televisi kau bebencongan. Bodoh, itu bukan televisi itu bukan hak milikmu. Hah? Televisi itu bukan hak milikmu, ya. Miskin keparat, udah miskin keparat pula.
Kalian pikir mulut ini sadis, tapi berguna bagi nusa dan bangsa. Dulu kalau miskin, pengangguran lagi, mau sebenar apapun yang lo mau omongin, nggak ada yang peduli karena lo miskin. Nggak komitmen. Ya. Akhirnya kita collab lagi guys. Aku pakai efek dulu ya, sabar ya biar aku cantik ya. Wajah Mau minum guys. cantik. Siapa yang di belakang itu tadi? Hah? Ada karyawan baru. Pembantu baru. Mana netizen? Apa ini? Apa sih objek di sini mau pansos saja? Mau pansos saja. Mau pansos saja. Mau pansos saja. Mau pansos saja katanya kau ya. Nggak ada pansos-pansos. Bang Jack di Medan. Ya, kau di mana? Aku di Silain bang. Ngapain? Apa kakakmu? Iya, jual ayam potong. Oh iya. Sok-sok boykot. Coba dulu merepet dulu kok kamu ada. Kalau mau bebencongan itu kayak kami aja di media sosial pribadi. Enggak. Kalau mau melamba-lamba di media sosial pribadi aja, di akun pribadi. Ngapain kau pertontonkan yang ngondek-ngondek televisi kayak gak ada artis lain aja? Memang negara ini udah rusak ya. Udah rusak ya.